Hai, berjumpa lagi. Kita akan membahas soal-soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Di sini kita akan membahas materi kelas 7, bab 4, yaitu kalor dan perubahannya. Nah, jenis-jenis soal ini termasuk soal literasi di AKM. Jadi, ciri-ciri soal literasi itu kita disediakan bahan bacaan, kemudian kita disuruh untuk menjawab soal-soal terkait dengan bahan bacaan yang disediakan ya. Jadi di sini kita mulai saja. Ketika kita melihat suatu bahan bacaan, langsung kita menuju ke bagian pertanyaannya. Jadi pertanyaan nomor 1. Kesimpulan dari hubungan suhu udara, suhu tubuh, dan kebutuhan cairan tubuh berdasarkan data tersebut adalah. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu hubungannya, kita disuruh mencari kesimpulan ya. Jadi kita baca secara cepat dengan cara memindai. Mulai dari yang A. Pelari yang tidak minum akan mengalami dehidrasi meskipun suhu udara rendah. Jadi kita cari, di sini sudah ada tabel yang ada suhu udaranya, kemudian minum air atau tidak, kelembaban udara, volume cairan tubuh, kehilangan cairan tubuhnya, dan suhu tubuhnya. Jadi kita pernyataan yang pertama, pelari yang tidak minum akan mengalami dehidrasi meskipun suhu udara rendah. Cari yang tidak minum. Yang ini tidak minum, dia nih, misalnya kita ambil contoh Ahmad. Pelari yang tidak minum, ya, Ahmad tidak minum, dia akan mengalami dehidrasi meskipun suhu udara rendah. Ya, benar berarti ya. Namun di sini apakah semua seperti itu? Kalau yang tidak minum dan suhu udaranya rendah, yang ini tidak minum, ini juga tidak minum, suhu udara rendah, dia juga akan kehilangan cairan tubuh meskipun suhunya rendah. Jadi ini juga benar. Ini bisa jadi jawabannya. Yang B, pelari yang minum tetap mengalami dehidrasi apabila suhu udara tinggi. Jadi yang minum, misalnya ini minum dan ini suhu udaranya tinggi, dia akan tetap mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh meskipun dia sudah minum, namun suhu udaranya tinggi ya. Jadi dia akan tetap mengalami dehidrasi walaupun dia sudah minum jika suhu udaranya tinggi. Ya benar, ini bisa jadi. Namun jika suhu udaranya rendah, dan dia juga minum, apakah dia dehidrasi? Ya, dia tetap dehidrasi. Jadi ini pernyataan nomor yang B ini salah ya. Suhu yang C, suhu udara tinggi dan tidak minum membuat pelari mudah mengalami dehidrasi. Suhu udaranya tinggi dan tidak minum. Suhu udara tinggi dan tidak minum mudah mengalami dehidrasi. Ya benar. Jadi dehidrasi atau kehilangan cairan tubuhnya dia cukup banyak ya yang terjadi jika pelari itu tidak minum dan juga dia berlari dalam keadaan suhu udara yang tinggi. Yang ini benar. Yang D, banyaknya pengeluaran keringat dipengaruhi oleh suhu udara dan volume cairan tubuh. Nah, di sini apakah keluarnya keringat dipengaruhi hal tersebut? Di bagian ini tidak ada yang menjelaskan tentang keringat. Berarti kita lihat di bacaannya yang di atas. Kita cari, baca secara cepat, mencari kata kunci yaitu keringat. Wah, ini ada keringat ya. Keringat, cairan tubuh juga akan berkurang karena peserta akan kehilangan banyak air yang keluar dalam bentuk keringat. Selain itu, suhu lingkungan dan penggantian air yang hilang melalui keringat mudah mengalami dehidrasi. Berarti di sini banyaknya mengeluarkan keringat dipengaruhi oleh suhu udara dan volume cairan tubuh. Ya, banyaknya mengeluarkan keringat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, penggantian cairan, dan juga banyaknya pengeluaran keringat dipengaruhi oleh suhu udara dan volume
cairan tubuh. Keringat dipengaruhi oleh suhu udara dan volume cairan tubuh. Nah, di sini suhu udara, ya, suhu lingkungan dan volume cairan tubuh, dan penggantian air yang hilang melalui keringat. Jadi air yang hilang itu karena lomba lari jarak jauh akan menguras tenaga dan energi. Berarti dia bukan volume cairan tubuh. Jadi ini salah. Pernyataan nomor 5, banyaknya pengeluaran keringat menyebabkan pelari mengalami dehidrasi. Apakah hanya mengeluarkan keringat yang menyebabkan pelari dehidrasi? Di bacaan akan menyebabkan dehidrasi. Selain itu, suhu lingkungan dan penggantian air yang hilang melalui keringat akan mengalami dehidrasi. Jadi bukan hanya pengeluaran keringat, tapi juga suhu lingkungan. Ini tidak sepenuhnya benar. Jadi ini salah. Nah, kita disuruh mencari kesimpulan. Kesimpulan berarti secara umum hubungan antara suhu udara, suhu tubuh, dan kebutuhan cairan tubuh. Yang paling tepat adalah yang C, suhu udara tinggi dan tidak minum membuat pelari mudah mengalami dehidrasi. Yang ini yang salah. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mana sajakah pelari yang memiliki suhu tubuh yang termasuk tinggi? Berilah tanda centang pada jawaban yang kalian anggap benar. Jadi, kita mencari pelari yang suhu tubuhnya termasuk tinggi. Tinggi di sini, nah ini suhu tubuh 37 masih normal ya. Yang tinggi itu yang ini, 39, 38, 39. Nah, ini siapa saja? Ahmad. Kita cari satu per satu. Dari mulai Kurnia. Kita lihat Kurnia 39, ya, kita centang. Nuri 37, tidak. Andi 37 juga tidak. Ahmad 39, ya, tinggi. Wawan 38 termasuk tinggi. Kemudian Lia itu 37 tidak. Henry dan Yani, kita lihat Henry dan Yani. Henry tidak, Yani yang tinggi. Rahma dan Puji, kita lihat Rahma dan Puji, ya, sama-sama tinggi. Ya, kita berikan centang. Jadi yang suhu badannya atau suhu tubuhnya termasuk tinggi adalah Kurnia, Ahmad, Wawan, Yani, Rahma, dan Puji. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Rahma dan Wawan dapat mengalami dehidrasi jika suhu tubuhnya mengalami peningkatan 2 derajat Celcius. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, kita lihat Rahma dan Wawan. Suhu tubuh dari Rahma. Rahma dan Wawan suhu tubuhnya adalah 38. Jadi jika meningkat 2 derajat Celcius, suhu tubuhnya akan menjadi 40 karena 38 ditambah 2 derajat menjadi 40 derajat Celcius. Berarti apakah dia akan dehidrasi? Kita lihat di bagian bacaannya. Nah, 40. Jika suhu tubuh meningkat sampai 40 derajat atau lebih, pelari dapat terancam nyawanya karena kondisi serangan panas. Seorang yang kehilangan air sebanyak 2% dari berat tubuh menunjukkan ciri dehidrasi. Ya, berarti ini benar. Setuju. Alasannya, suhu tubuh Rahma dan Wawan adalah 38 derajat Celcius. Dehidrasi akan terjadi jika suhu tubuhnya
40 derajat Celcius atau lebih. Pertanyaan nomor 4. Jika rentang suhu udara yang sejuk antara 16 sampai 24 derajat Celcius, maka mana sajakah pelari yang berada di daerah yang suhu lingkungannya rendah? Berikanlah tanda centang pada jawaban yang kalian anggap benar. Jadi jika udara sejuk katanya ada di suhu 16 sampai 24 derajat Celcius. Kita disuruh mencari pelari yang berada pada suhu lingkungan yang rendah, berarti di bawah 24 derajat Celcius kita cari. Kita lihat Rahma dan Puji. Nah, Rahma dan Puji, ini suhu udaranya. Rahma dan Puji ada di suhu udara 30, berarti tidak. Yang ada di suhu udara yang rendah yang berada di bawah 24 derajat Celcius, ini ya, Andi, Kurnia, Wawan, Henry, Yani, ya. Jadi kita centang di sini. Dari awal kita centang dulu. Atlet yang berada pada suhu udara rendah yaitu di bawah 23 derajat Celcius ada Andi, Kurnia, Wawan. Kita centang Andi, Kurnia, Wawan. Kemudian ini Rahma tidak, Puji tidak. Nah ini ada Henry dan Yani. Henry dan juga Yani. Lanjut pertanyaan nomor 5. Pilihlah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan wacana di atas. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai. Seseorang yang kehilangan air sejumlah 2% dari berat tubuh menunjukkan ciri dehidrasi. Ini cari kata kuncinya 2%. Cari di bacaan, seorang yang kehilangan air sebanyak 2% dari berat tubuh menunjukkan ciri dehidrasi. Berarti pernyataan yang ini sesuai. Lomba lari jarak jauh disebut juga sebagai lari maraton. Kita cari di bacaan, lomba lari jarak jauh disebut juga sebagai lomba lari maraton. Nah, why? Lintasan terpanjang lomba lari jarak jauh dapat mencapai 3 km. Berarti yang terpanjang itu 3 km. Kembali ke bagian bacaan. Nah, sini ada keywordnya 3 km. Lari jarak jauh dilakukan dengan peserta lomba berlari terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km. Berarti paling sedikit 3 km. Lomba lari jarak jauh terdiri atas beberapa level. Kemudian lintasan terpanjang dapat mencapai 42 km. Berarti yang tadi dapat mencapai 3 km itu tidak sesuai. Lanjut. Lomba lari menunjukkan aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik mempengaruhi banyaknya produksi dan pengeluaran keringat. Kita lihat di bacaan yang menunjukkan lomba lari jarak jauh akan menguras tenaga dan energi. Cairan tubuh juga akan berkurang karena peserta akan kehilangan banyak air yang keluar dalam bentuk keringat. Ini. Selain itu, suhu lingkungan dan penggantian air yang hilang melalui keringat akan mudah mengalami dehidrasi. Berarti yang menyebabkan banyak keluar keringat itu selain suhu lingkungan juga karena menguras tenaga dan energi. Jadi dia aktivitasnya berat. Ya.
aktivitas fisik yang berat, sehingga ini sesuai. Saat berlari, suhu tubuh akan meningkat karena otot-otot bekerja dan menghasilkan asam laktat. Kita lihat di bacaan. Kita baca keywordnya otot dan asam laktat. Wah, ternyata tidak ada. Berarti soal ini adalah pengetahuan umum ya. Jadi saat berlari suhu tubuh meningkat karena otot-otot bekerja. Ya benar, karena ada aktivitas fisik di sana. Kemudian dan menghasilkan asam laktat. Apakah ketika otot-otot bekerja akan dihasilkan asam laktat? Ternyata tidak. Karena ketika otot bekerja yang menghasilkan panas atau suhu tubuh menjadi meningkat itu karena terjadi proses pembakaran atau menghasilkan energi sehingga menaikkan suhu tubuh. Ya, sehingga ini yang menghasilkan asam laktat itu salah, sehingga semua tidak sesuai. Baik, itu tadi soal-soal AKM Asesmen Kompetensi Minimum materi kelas 7 bab 4 mengenai kalor dan perubahannya. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube ini. Semoga memberikan manfaat kepada kalian. Selamat belajar ya.